warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hanifah dari Fakultas Ekonomi, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menyampaikan sebuah orasi. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan PBAK 2021. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah orasi dengan tema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa Indonesia menuju Indonesia tangguh. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak keberagaman, seperti keberagaman suku, bangsa, adat istiadat, bahasa, agama, atau yang lainnya. Dengan keberagaman ini, Indonesia seringkali diterpa isu, seperti isu tentang radikalisme. Gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kelompok tertentu, ini semakin hari semakin tumbuh dan secara terang-terangan, menyuarakan ideologi mereka. Aksi teror, penculikan, penyerangan, bahkan pengumuman pun kian marak terjadi. Dari berbagai macam keberagaman yang dimiliki negara Indonesia, keberagaman agama menjadi yang terkuat dalam membentuk radikalisme di Indonesia. Munculnya kelompok-kelompok ekstrim yang kian hari semakin mengembang sayapnya, difaktori berbagai hal seperti sensitivitas kehidupan beragama, masuknya aliran kelompok ekstrim dari luar negeri, bahkan permasalahan politik dan pemerintah pun turut mewarnai. Maka di tengah hiruk-hiruk dan permasalahan radikalisme ini, muncul sebuah istilah yang disebut moderasi beragama. Kalian tahu nggak sih arti dari moderasi beragama? Jadi, moderasi beragama ialah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, karena itu bisa menyebabkan retaknya hubungan antara umat beragama. Menurut saya, beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keberagaman, tetapi untuk menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan. Agama hadir di tengah-tengah kita agar harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan kita senantiasa terjamin dan terlindungi. Oleh karenanya, jangan gunakan agama sebagai alat untuk menegasi dan saling merendahkan dan meniadakan satu sama lain. Oleh karenanya, mari senantiasa menebar kedamaian dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Beragama itu menjaga hati, menjaga perilaku, menjaga seisi negeri, dan menjaga jagat raya ini. Setelah tadi kita membahas radikalisme dan moderasi beragama, di sini saya akan membahas tentang pemuda. Pemuda merupakan muara bangsa Indonesia, memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa, untuk menjadikan muara yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Tentunya, pemuda Indonesia diharapkan memiliki moral, etika, dan ilmu pengetahuan yang baik. Dengan memiliki gelar Agents of Change, mahasiswa memiliki peran yang sangat berpengaruh juga menjadi harapan bagi masyarakat dalam perubahan yang lebih baik. Namun, apakah pemuda telah menjalankan perannya tersebut? Iya, sebagian telah menjalankannya. Lalu, sebagian yang lainnya? Ada beberapa dari pemuda yang mengalami degradasi moral, yaitu memilih untuk melakukan kesenangannya saja, bertindak pasif atau hedonisme. Bahkan sebagian dari para pemuda sebagai insan akademis justru tidak memberikan pengaruh besar bagi Indonesia. Kecintaan pemuda Indonesia terhadap negeri merupakan harapan bagi masa depan bangsa Indonesia, karena pemuda dapat merubah pandangan orang terkait bangsa. Pemuda juga cermin dari masa depan bangsanya nanti. Oleh karena itu, banyak masyarakat menaruh harapan untuk generasi muda bangsa Indonesia dalam membawa perubahan. Kondisi saat ini akan terus tumbuh dan berkembang. Tantangan zaman akan membawa pemuda Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar, terutama dalam hal persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Seperti yang telah diketahui bahwa tantangan zaman akan terus-menerus datang, membawa berita-berita baru dan mengukir cerita masyarakat yang baru. Tantangan zaman bukanlah suatu pilihan. Ia harus dihadapi dengan etika, moral, dan ilmu pengetahuan yang baik. Harapan dari generasi muda yang akan datang adalah
Generasi siap akan tantangan zaman menjadi pemuda yang tidak hanya cerdas, namun juga memiliki moral yang baik. Menurut saya, menjadi cerdas itu emang hebat. Namun, apalah arti kecerdasan jika tidak dibarengi dengan moral yang baik? Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dikenal oleh masyarakat internasional sebagai salah satu negara Islam moderat. Kalau melihat era pemuda Islam saat ini, kebanyakan pemuda terbawa arus oleh adanya globalisasi. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berguna, seperti nongkrong sampai pagi. Tak jarang juga kita melihat banyak sekali pemuda yang pacaran. Bahkan ada yang sampai melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Ada juga pemuda yang tidak mau melanjutkan sekolahnya dengan malas, atau ada juga yang sudah terjerumus oleh pergaulan bebas. Lalu gimana sih caranya supaya Indonesia memiliki generasi Islam yang bermoral dan beretika baik dan mempunyai ilmu yang mumpuni? 1. Pelajari agama Islammu. Karena jika kita sudah mengetahui pelajaran-pelajaran Islam, maka kita secara kayak udah sadar gitu. 2. Tegakkan tauhid. Berantaslah syirik dan tinggalkan maksiat apapun bentuknya. Karena semakin banyak kita melakukan maksiat, maka itu akan merusak hati kita. 3. Tautkan hatimu dengan masjid. Karena masjid merupakan tempat ibadah. 4. Bersiaplah untuk berdakwah di jalan Allah. Karena percuma kita mempunyai ilmu, tapi kita tidak membagikan kepada orang lain. 6. Pekalah terhadap zamanmu. Inderalah zaman di mana engkau berada saat ini. Jadi kita tuh harus memiliki kepekaan terhadap zaman kita sekarang gitu loh. Kayak zaman kita nih kayak lagi banyak maraknya apa gitu. Terus kita tuh harus mempunyai yang ketujuh, kita harus mempunyai fisik dan jiwa yang sehat. Karena itu semua tuh gak bakal bisa kita lakuin kalau misalnya kita lagi sakit gitu. Mungkin bisa, tapi tidak seefektif jika kita sehat gitu. 8. Aturlah waktumu sebaik mungkin. Seperti yang kita dengar, waktu itu adalah uang. Karena waktu menurutku itu sangat berharga. Jadi kita jangan menyia-nyiakan waktu gitu. Yang 9, kita harus yang ini yang harus penting. Sekarang itu banyak pemuda zaman sekarang itu nggak mempergunakan internet dengan baik gitu loh. Kayak banyak dilakukan dengan hal-hal yang negatif gitu. Jadi menurutku upaya ini juga sangatlah berpengaruh gitu. Jadi para pemuda itu harus mempergunakan internetnya atau sosmednya itu dengan sangat efektif gitu. Jangan digunakan untuk hal-hal berbau negatif. Namun dari semua banyak itu, satu yang paling penting, kesadaran diri. Karena jika kita tidak mempunyai kesadaran diri akan hal-hal seperti itu tuh gak bakal mungkin terjadi. Oleh karena itu, ayo kita perbaiki diri dan menjadi generasi Islam yang beretika, bermoral, dan mempunyai ilmu pengetahuan yang mumpuni. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan bangsa ini? Sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata, banyak kayaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.